Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan Jumat kita ini menambah kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada muslimin dan para lelaki muslim yang hari ini menghadiri khutbah Jumat ini. Tingkatkan ketakwaan kita bersama menyongsong fenomena kebangkitan Islam di Indonesia untuk dunia. Dan tema khutbah Jumat pada hari ini seperti yang saya katakan tadi adalah menyongsong kebangkitan Islam dari Indonesia. Setelah peristiwa 411 dan 212, saya Bakhtiar Nasir sebagai khatib pada hari ini yang berada dalam epicentrum gerakan melihat curahan karunia rahmat Allah yang luar biasa untuk Indonesia. Dan saya harus berhati-hati menyikapi ini semua sehingga kiblat bangsa yang berpedoman kepada Pancasila ini tidak bergeser sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa yang telah berjuang, yang telah bersikukuh untuk menjadikan negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang merdeka dan berdaulat sepenuhnya, mulai dari tingkat ideologi sampai ke tingkat hal-hal yang terkecil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hanya saja di khutbah Jumat ini saya akan membidik bahwa ada yang menarik. Dulu waktu saya kuliah memang sering mendengar para pakar-pakar Islam dunia menyatakan bahwa secara historikal dan secara teritorial, bahkan dari sisi ras kebangsaan, bangsa Melayu yang berada di Asia Tenggara yang belum mendapatkan giliran menjadi sebagai pionir kebangkitan Islam di masanya. Kalau kita lihat bangsa-bangsa sebelumnya sudah menjadi pionir kebangkitan Islam. Tentu kalau kita telusuri jejak Islam di Indonesia terkait dengan kebangkitan dan keruntuhan Islam di muka bumi, saya ambil ketika runtuhnya Granada di Andalusia, maka bangkitlah Islam di Turki. Ketika 1924 Khilafah Islamiyah runtuh, maka bangkitlah Islam di Asia Tenggara ini. Dan tahun 45 kemudian Indonesia merdeka. Apa yang terjadi hari ini? Getaran daripada aksi 212 ternyata saya dengar langsung dari saudara-saudara kita di Nusantara yang berada di Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, dan mungkin sebagian Filipina, bahwa giroh Islam mereka itu terinspirasi oleh sebuah gerakan yang dipicu oleh umat Islam Indonesia. Sidang Jumat rahimakumullah. Tentu apa yang saya sampaikan dalam khutbah Jumat ini bukanlah mengada-ngada. Walau awalnya saya bersikap tidak percaya atau skeptis, apa iya? Itu di masa saya kuliah. Indonesia betul-betul menjadi epicentrum kebangkitan Islam dunia abad ini. Karena saya yang saat itu masih kuliah di Arab merasa bahwa ilmunya orang Arab terlalu tinggi dibanding orang-orang
Indonesia. Lalu terjadi peristiwa krisis moneter. Dulu diramalkan bahwa raksasa Asia itu adalah Indonesia secara ekonomi. Tentu karena kekuatan politik dan kedaulatan hukumnya dan kekayaan alamnya. Namun saya sempat skeptis, hampir tidak percaya, karena pasca krisis moneter Indonesia betul-betul terpuruk. Dan bertubi-tubi kemudian terjadi keporak-porandaan sistem atas nama reformasi yang 18 tahun kemudian seperti hari ini ternyata bergelimang hutang secara ekonomi. Dan sumbatan-sumbatan dunia hukum, sehingga untuk satu orang gubernur Jakarta yang jelas-jelas kesalahannya seperti lumpuh hukum di Indonesia ini. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah fenomena kemunafikan dalam memilih kepemimpinan Muslim yang sebetulnya sudah sangat tegas digambarkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi ada yang menarik, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertindak sendirian. Saya menjadi ingat surah Al-Mudaththir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir, hai orang yang berkemul dengan selimutnya, qum fa'andzir, bangunlah lalu berilah peringatan. Karena kondisi Nabi Muhammad SAW pada masa itu memang umat butuh peringatan. Jadi yang dipesankan di ayat ini adalah peringatkan umat ini yang sedang berkemul dan dininak bobokkan dengan semua kondisi baik, kondisi alamnya yang membuat Indonesia menjadi begitu manja. Orang Papua tidak punya alasan untuk bekerja keras, karena cukup dengan menebang satu pohon sagu, bagi dia cukup untuk hidup berbulan-bulan. Dan matahari yang terbit setiap hari, hujan yang senantiasa turun hampir sepanjang tahun, membuat Indonesia betul-betul dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi negeri yang gemah ripah loh jinawi pada awalnya. Tetapi umatnya kemudian lalai. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah. Saat surat Al-Mudaththir ini diturunkan, perintah salat belum ada, jadi belum tahu apa yang disebut dengan Allahu Akbar. Wa rabbaka fakabbir, agungkanlah Tuhanmu, berpalinglah dari penyembahan-penyembahan terhadap kemusyrikan. Sebab ayat ini terkait dengan kemusyrikan yang ada di sekeliling Rasulullah SAW ketika berada di Quraisy. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Maksudnya di sini adalah perbuatannya menurut ahli tafsir. War rujza fahjur, dan perbuatan dosa yaitu menyembah berhala maka tinggalkanlah. Wala tamnun tastakthir, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Cukup ini menjadi domainnya Rasulullah SAW saja. Wali rabbika fasbir, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu maka bersabarlah. Di ujung ayat, maksud saya di pertengahan ayat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, Darni wa man khalaqtu wahida, biarkanlah aku bertindak terhadap orang-orang yang aku telah menciptakannya sendirian. Wa ja'altu lahu malam mamduda, dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak. Wa banina syuhuda, dan anak-anak yang selalu bersama dia. Wa mahattu lahu tamhida, dan kulapangkan baginya rezeki dan kekuasaan dengan selapang-lapangnya. Di surah Al-Mudaththir ini ada semacam tekanan bahwa saya melihat sebagaimana peristiwa kemusyrikan yang terjadi di Mekah pada masa itu, yang kemudian Allah akan bertindak. Apakah maknanya Allah bertindak sendirian? Ataukah di ayat ini bisa berarti pula bahwa orang yang akan ditindak oleh Allah, mereka dia lahir dalam keadaan sendirian? Saya ingin keluar dulu dari polemik tafsirnya, tetapi yang paling penting adalah bahwa sebetulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa saja mengazab Indonesia dengan semua kelalaiannya sendirian. Tapi bisa sebaliknya juga, Allah bisa membangkitkan Indonesia sendirian. Saya ingin membawa kita semua kepada cara berpikir positif.
Kami dan teman-teman di GNPF tidak pernah menduga bahwa ini kemudian menjadi sebesar ini. Dan semua menjadi kaget. Loh, bukannya setelah demo 212 berhenti, kenapa gerakan ekonomi jadi berlanjut? Kenapa boykot sebuah TV hampir dia betul-betul hancur? Lalu sebuah produk roti juga tiba-tiba sekarang kolaps. Dan kenapa tiba-tiba ini persaudaraan seperti dipaksa untuk bersatu? Ada cross culture. Dan yang paling penting yang saya rasakan adalah harga diri umat Islam saat ini begitu bangkitnya. Saya kira sebagian besar jamaah di sini merasakan itu semua. Terutama merasakan izzah di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yattakhidhunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ayabtaquna indahumul izzah. Fa innal izzata lillahi jami'an. Orang-orang yang telah menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dan meninggalkan orang mukmin, apakah mereka sedang mencari harga diri, mencari kehormatan, mencari kemuliaan, mencari kekuatan dari si kafirnya? Ketahuilah, izzah itu, harga diri itu, kehormatan itu, kemuliaan itu, kekuatan itu hanya berasal dari Allah sepenuhnya. Ini yang saya lihat mulai muncul di tubuh umat Islam saat ini. Saya baru saja kembali dari peresmian Koperasi Syariah 212 yang ini bisa jadi koperasi raksasa baru diangkat lahir di Indonesia karena baru berdiri yang mendaftar ribuan orang. Dan antusiasme umat Islam untuk membeli produk orang muslim, antusiasme orang Islam untuk memenangkan saudara muslimnya, ini sekarang sudah mulai menggeliat. Sedang jemaah rahimakumullah. Jadi saya yang sempat skeptis dulu bahwa apa iya kebangkitan Islam itu akan mulai dari Indonesia, hari ini saya mengatakan Allahu Akbar, iya. Dasarnya yang pertama. Yang pertama adalah given. Ini semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan usaha kita. Sama sekali. Saya ambil contoh yang paling nyata saja. Siapa, partai apa, ormas apa, presiden mana yang bisa mengumpulkan orang di Jakarta versi Google 7,3 juta manusia? Yang hari ini MURI, sebuah lembaga yang memberikan rekor untuk Indonesia, masih melobi kami karena dia akan memberikan 3 rekor MURI untuk acara itu yang kami tidak memintanya sebetulnya. Karena ini unjuk rasa terbesar di Indonesia sepanjang masa. Yang kedua, sholat Jumat terbesar sepanjang masa di muka bumi. Dan yang ketiga adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya terbanyak sepanjang sejarah Indonesia. Dan ini, siapa panitianya? Tidak ada. Dan baru kali ini ada yang namanya unjuk rasa bersama pasca kemerdekaan, dasarnya ideologi. Pakaiannya putih. Dan dalam keadaan damai. Yang pada saat itu, sebetulnya orang-orang yang datang ingin marah. Dan pada saat itu, komando untuk mengajak mereka marah lebih mudah daripada mengajak mereka untuk damai. Karena dari seluruh pelosok Indonesia yang datang setelah mereka ditekan, mereka datang sebetulnya datang untuk menuntut haknya. Dan bisa-bisa kalau kita ajak untuk marah itu dengan mudah rasanya. Tapi alhamdulillah, anugerah Allah Subhanahu wa taala. Anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ini betul-betul tadbirun rabbaniyun wa tansiqun ilahiyun. Murni rekayasanya Allah Subhanahu wa taala terjadi. Tapi ini menarik. Ini juga sempat mengecoh salah satu pemimpin negeri ini ketika berkunjung ke Majelis Ulama, berkunjung ke NU, berkunjung ke Muhammadiyah, lalu bertanya, Pak Kiai, GNPF ini kok masih jalan terus? Bukankah setelah unjuk rasa harusnya diam? Saya ingin beritahukan bahwa sebetulnya yang mau jalan terus ini bukan GNPF, tapi umatnya. Yang menuntut pasca 212 harus ada jumroh, boykot TV ini, boykot perusahaan roti itu, harus bikin koperasi syariah, kemudian pasar-pasar syariah, dan bikin kalau perlu TV syariah dan lain-lain. Ini
yang saya sebut anugerah besar dari Allah, dan ini adalah fajar kebangkitan Islam Indonesia untuk dunia. Sebab di sini umat Islam terbesar di muka bumi ini. Bayangkan saudara-saudara, jika koperasi ini katakanlah setiap orang menyumbang barang, menyertakan hartanya 1 juta saja dari 7 juta yang hadir, ini berarti sudah 7 triliun. Dana haji, keuntungan haji abadi ini yang masih nganggur itu 80 triliun. Andai negara mau jujuran itu diperuntukkan untuk umat Islam, insya Allah kebangkitan ekonomi syariah sudah di depan mata. Dan seharusnya dengan jumlah uang umat Islam seperti ini, apalagi kalau umat Islam kemudian sadar dan berhijrah dari ekonomi ribawi yang dosanya orang yang menyimpan uang di bank-bank konvensional ribawi, itu minimal dosa dia adalah seperti anak menzinahi ibunya sendiri. Andai umat Islam kemudian berhijrah, uang-uang yang selama ini disimpan di bank-bank konvensional ke bank-bank syariah, hijrah ke dunia syariah, demi Allah sangat cepat kebangkitan umat ini. Dan yang lebih penting dari semua itu adalah kalau ekonomi dan uang mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka luar biasa akibatnya. Konon setelah dihitung bahwa andai umat Islam ini bayar zakat semuanya cukup dengan 2,5%, belum zakat harta. Maksud saya untuk infak-infak yang lain, cukup zakat dia 2,5% aja per tahun, harusnya umat Islam punya uang 217 triliun. Dan ini tentu hampir sepertiga daripada APBN. Dalam waktu dekat, kiai-kiai, pemimpin pesantren-pesantren besar di Jawa Timur akan berkumpul. Karena malu, ada yayasan pesantren yang dibuat oleh orang kafir, yang didukung oleh sebagian tokoh-tokoh Islam yang entah bagaimana cara berpikirnya. Cuma modal 1 miliar, kemudian gaya-gayaan ingin menyumbang pesantren. Kiai ini kemudian berkumpul dan bersatu, coba-coba menghitung aset mereka yang selama ini mereka tawadhu dan tidak mau melihatnya. Akhirnya mereka berkata, kita bersatu, uang kita insya Allah lebih banyak daripada APBD Jawa Timur. Dan semua pesantren tidak butuh APBD, bahkan sesungguhnya kalau kita bersatu dan kita bangkitkan ekonomi pesantren kita saja, kita tidak butuh APBN, apalagi uangnya si kafir. Allahu Akbar. Ini dari sudut pandang kasat mata yang terasa dan terangkakan. Potensi umat Islam untuk bangkit hari ini sudah ada. Modalnya yang pertama adalah izzah. Al-Izzah. Allah sudah turunkan kepada umat Islam Indonesia pada hari ini adalah harga dirinya. Sudah mereka temukan. Kehormatannya, bahkan kekuatannya. Yang kedua yang saya lihat adalah sekarang, Allah sudah anugerahkan modal hebat untuk bisa bangkitnya peradaban Islam dunia mulai dari Indonesia. Apa itu? Adalah persaudaraan Islam. Ukhuwah Islamiyah. Saya baru dengar tadi pagi, FPI tiba-tiba dituntut untuk dibubarkan di Sumeneb di Madura. Banyak tiba-tiba pamflet-pamflet, spanduk-spanduk menuntut pembubaran FPI. Walau gerakan ini sebetulnya tidak identik dengan FPI. Apa yang sekarang sedang berlangsung tidak identik dengan FPI, tapi FPI mengambil resiko sesuai dengan namanya garda terdepan untuk umat Islam. Dan dia menamakan dirinya, kalau ulama, ustadz atau ormas lain adalah gerakan menanam bibit, maka biarlah tugas FPI adalah menghanguskan hamanya dan gulmanya. Tentu ini sebuah pekerjaan yang penuh resiko. FPI tidak memilih tataran amar ma'ruf yang memang cenderung aman, atau amar ma'ruf nahi mungkar separuh aman separuh kurang aman. FPI memposisikan dirinya spesialis hisbah nahi mungkar, resikonya memang tinggi, dan ini sangat dibutuhkan untuk Indonesia. Setelah di Sumeneb Madura kemudian dikatakan demikian, menurut informasi, tiba-tiba ada seorang kiai terah darah biru di Sumeneb menyatakan bahwa semua spanduk yang menuntut FPI untuk dibubarkan harus dicopot.
orang ini mempunyai kekuatan penuh di Sumeneb, Madura. Dan setelah dicopot semua dan mengatakan, mulai hari ini, semua harus buka cabang-cabang FPI di setiap kecamatan di satu kabupaten Sumeneb itu. Kita lihat kemarin di Jawa Barat ketika Kapolda Jawa Barat menuntut untuk pembubaran FPI, mengajak ulama, mengajak ormas Islam yang datang hanya mungkin 200 orang saja. Dan sebagian masyarakat Jawa Barat menolak, bahwa kami warga Jawa Barat menolak pemecah belahan, menolak perlawanan terhadap ulama, menolak arogansi jabatan, dan seterusnya. Sehingga acara itu tidak perlu digembosi karena memang orang Jawa Barat sangat tunduk pada titah-titah para ulamanya. Saya melihat ini sebetulnya sebuah aset yang luar biasa jika negara, khususnya rezim saat ini, menilai positif apa yang Allah anugerahkan kepada umat Islam Indonesia. Dan kami di epicentrum gerakan tidak punya kepentingan lain kecuali ingin Indonesia bangkit, maju, dan beradab. Tapi sayang banyak yang gagal faham. Sehingga kebangkitan umat Islam yang murni izzah dari Allah Subhanahu wa taala, yang sudah mulai bersaudara untuk persatuan Indonesia, ini kemudian dianggap ancaman sebagai rezim. Oleh rezim maksud saya. Dan ini adalah sebuah kekeliruan, tapi kami harus terkomunikasikan dari mimbar Jumat yang saya sampaikan pada hari ini kepada Presiden, kepada aparat keamanan, kepada seluruh stakeholder bangsa ini, kepada seluruh pemimpin partai. Saya ingin katakan, jangan menganggap kebangkitan umat Islam hari ini sebagai ancaman bagi kekuasaan kalian. Tidak ada keinginan dari kami untuk menggulingkan siapapun, untuk menjatuhkan siapapun. Yang kami tuntut adalah hak kami. Hak kami adalah tegakkan keadilan. Hak kami adalah tegakkan hukum berdasarkan keadilan, dan tegakkan keadilan berdasarkan hukum. Kenapa begitu mudah Anda memanggil ulama hanya dengan satu laporan? Laporan yang mungkin penuh rekayasa. Kenapa untuk satu penista agama Anda begitu sulit untuk menangkapnya? Ada banyak laporan-laporan yang dilakukan oleh umat Islam dan ulama, tapi begitu gampang Anda SP3-kan. Dan lebih menyakitkan lagi, umat Islam selalu dituduh anti toleran. Umat Islam selalu dituduh anti kebinekaan. Umat Islam selalu dituduh sebagai anti NKRI. Bahkan setiap umat Islam melakukan gerakan dianggap anti Pancasila. Demi Allah, umat Islam yang paling merah putih di Republik ini, dan para ulama yang menyusun Pancasila itu, para ulama yang telah mengorbankan segenap jiwa dan raganya untuk bangsa ini, dan sampai hari ini para ulama masih konsisten untuk itu. Sidang Jumat rahimakumullah, sekali lagi ingin saya sampaikan kepada stakeholder seluruh komponen bangsa ini, andai Anda menatap peristiwa anugerah Allah untuk Indonesia ini secara positif, di mana Anda melihat umat Islam sebagai aset bangsa, selain sebagai penduduk mayoritas. Siapapun pemodal di negeri ini hancur jika umat Islam berhenti membeli produk Anda. Percayalah, semua yang disebut konglomerat di Indonesia saat ini hancur karena pasarnya adalah umat Islam Indonesia. Jika umat Islam sudah bersatu, begitu gampang menghancurkan kekuatan apapun di Indonesia ini, termasuk kekuatan konglomerasi, termasuk kekuatan oligarki negeri ini. Dan ini sudah di depan mata umat Islam, termasuk yang sholat Jumat pada hari ini. Apakah yang saya katakan salah bahwa umat Islam sudah bersaudara? Apakah salah yang saya katakan bahwa persaudaraan Islam insya Allah kita alokasikan untuk persatuan Indonesia? Saya yakin umat Islam yang ada di sini ingin bersaudara, dan persaudaraan ini kita kokohkan untuk persatuan Indonesia. Sidang Jumat rahimakumullah, sekali lagi, andai pemangku kekuasaan negeri ini memandang positif terhadap takdir Allah yang diturunkan di Indonesia ini, dengan cara menatap umat Islam secara positif dan memposisikan ulama sebagai mitra penguasa, dan melihat fatwa ulama sebagai bagian tak terpisahkan dari the living law, hukum yang sudah lama berjalan sebelum pemerintahan ini ada.
Hukum Islam sudah menjadi hukum yang hidup di dalam pikiran dan jiwa orang-orang Indonesia sebelum pemerintahan ada di Indonesia ini. Ini kemudian dijadikan sebagai landasan hukum dalam berbangsa dan bernegara. Insya Allah, saya yakin Indonesia betul-betul akan menjadi lokomotif kebangkitan Islam dunia. Dan umat Islam dan seluruh tokoh Islam, saya minta untuk tidak usah putus asa dengan sikap siapapun yang gagal faham terhadap takdir yang sudah Allah berikan kepada umat Islam. Umat Islam sudah diberikan izzahnya, umat Islam sudah dipersaudarakan. Bahkan hari ini umat Islam menjadikan momentum sholat subuh berjamaah sebagai momentum bangkitnya kekuatan mereka. Dan di mana-mana tempat sekarang ini kalau kita bikin event sholat subuh berjamaah, bukan hanya lebih banyak dari sholat Jumat, bahkan lebih banyak daripada sholat Idul Fitri. Sidang Jumat, rahimakumullah. Pemandangan yang selama ini sulit kita saksikan sebelum peristiwa-peristiwa 212. Bahkan lembaga kemanusiaan. Meskipun ada tuduhan terorisasi kepada lembaga-lembaga kemanusiaan yang dituduh bekerja sama dengan teroris yang berada di Suriah, tidak menyurutkan semangat umat Islam untuk berinfak. Data yang kami dapatkan dari satu lembaga saja, sebelum peristiwa 212, jumlah umat Islam yang berinfak, bersedekah di lembaga ini cuma 500 sampai 1000 orang. Tapi setelah 212, yang berinfak setiap hari sampai 10.000 orang. Dan itu hampir jebol sistem IT Bank Syariah, di mana akun mereka berada di situ. Siapa yang menggerakkan ini semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bisa mempersatukan ini semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, bangkitnya gerakan subuh ini akan melahirkan sebuah pasukan subuh baru, fal mughirati subha, yang kehebatannya fa'atharna bihi naqa. Ketika kuda perang mereka pacu di pagi hari, itu menerbangkan debu-debu. Dan spesialisasi kavaleri subuh ini adalah fawasatna bihi jama'ah, akan menuntaskan peperangan dengan menghujam ke tengah konsentrasi musuh. Sidang Jumat rahimakumullah. Mari sambut kebangkitan Islam dari Indonesia dan berpikir positif terhadap fenomena yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Berpeganglah kepada Islam dan berislamlah sampai mati. Persempit ruang perbedaan, perbanyak persaudaraan. Persempit ruang lawan, perbanyak perkawanan. Dan para lelaki di sini, biasakan sholat subuh berjamaah. Dan anak lelaki selalu ajak untuk ke masjid sholat berjamaah. Insya Allah pertolongan Allah akan turun dari Indonesia. Dan satu hal yang ingin saya ingatkan sebagai penutup khutbah pada hari ini, sabar. Kebangkitan tidak seperti yang terjadi pada 98 dengan bakar-bakaran. Kebangkitan tidak seperti yang harus terjadi pada tahun 74 dalam peristiwa Malari, harus banyak mengorbankan nyawa. Jangan. Dan saya tidak menginginkan kebangkitan Islam di Indonesia seperti Arab Spring, dibenturkan antara rakyat dengan militer. Jangan. Dan jangan ada ambisi kekuasaan. Berpeganglah pada satu prinsip revolusi yang kita fahami adalah qulillahumma malikal mulk. Milik Allah lah semua kekuasaan itu. Tu'til mulka man tasha. Allah akan berikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendakinya. Kekuasaan hanya dikehendaki oleh Allah untuk orang yang berlaku adil. Semua rakyat wajib taat jika pemimpinnya adil. Dan rakyat tidak wajib taat kepada pemimpin kalau pemimpin sudah tidak adil. Ini pegangan kita. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tansi'ul mulka mimman tasha. Saya tidak menghendaki kebangkitan Islam Indonesia untuk dunia, cahaya Indonesia untuk dunia dimulai dengan bakar-bakaran, dimulai dengan pertumpahan darah, dimulai dengan menghilangkan nyawa. Ini sama sekali tidak kami inginkan. Indonesia harus damai. Indonesia harus bersaudara. Dan pegangan ideologi kita sudah jelas. Semua harus bermula dari ketuhanan yang Maha Esa. Inilah khutbah Jumat yang dapat kami sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Sidang Jumat rahimakumullah. Fenomena kebangkitan Islam di Indonesia sudah Allah berikan. Bahkan saya mendengar langsung dari beberapa tokoh dunia yang mengucapkan selamat atas Indonesia, tanahnya dipilih oleh Allah untuk bangkitnya umat Islam. Hanya kami menghindari expose medianya. Tetapi dunia sekarang sedang melirik, berharap agar sungguh-sungguh kebangkitan itu mulai dari Indonesia. Satu pesan, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bersediakah untuk berislam sampai mati? Bersediakah tidak akan pernah mati kecuali sudah total bersama Islam? Jika ini yang terjadi, pasti Islam bangkit di Indonesia. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Jangan mengaku umat Muhammad kalau malas bersolawat. Usai sholat Jumat, masih banyak kesempatan Anda sampai waktu asar. Anda akan mendapatkan kehormatan dan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW kalau memperbanyak sholawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ala sahabati ajma'in Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali. Hati-hati dengan sebuah gerakan atas nama Islam yang hendak menistakan sahabat. Ini adalah majusi Persia yang hendak menyusup ke dalam tubuh Islam di Indonesia. Tutup dan tetaplah bersaudara. Dan sahabat-sahabat Nabi adalah orang yang sudah dimuliakan Allah dan Rasulnya. Tutup jika ada yang ingin menghina sahabat Nabi. Wa ala tabi'in wa tabi'at tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadil hajat. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa aslih wulatal muslimin wa aslih wulatal muslimin wa aslih dzata bainihim. Allahumma a'inhum, Allahumma ansurhum, Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansur man nasaraddin wa khdzul man khadzalal muslimin. Ya Allah, teguhkanlah iman dan Islam di dalam hati kami. Matikanlah kami setelah kami sempurnakan keimanan dan keislaman kami kepadamu. Rabbana atina min ladunka rahmah. Rabbana atina min ladunka rahmah. Rabbana atina min ladunka rahmah. Wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.